Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan menaikkan ucapan syukur kami Tuhan melalui pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami mau menyerahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara yang bersuka cita, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji syukur. God
syukur Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran yang kami pegang teguh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh setiap waktu. Setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran yang kami pegang teguh. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Firman-Mu kebenaran. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Amin. Di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan sekali lagi hikmat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Sekali lagi. Firman-Mu ya dan amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nanti saya minta tolong Ibu Linda mau berdoa untuk firman Tuhan sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kepada Engkau Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam Tuhan, seperti Maria yang mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus memberikan telinga kami dan hati kami Tuhan
untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, dan kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Silakan kembali Bapak Ibu mencari tempat untuk duduk. Puji Tuhan, shalom. Bersukacita dalam membawa pujian buat nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Matius. Sebentar ya. Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ya. Bapak Ibu sudah bisa membuka Alkitab. Mari kita akan membaca satu ayat saja. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang percaya kita adalah anak-anak Allah boleh katakan amin. Sekali lagi, yang percaya kita adalah anak-anak Allah membawa damai. Membawa damai. Iya, bukan amin ya, tapi kalau kita anak-anak Allah, maka kita membawa damai. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu orang di dunia yang sangat terkenal, seorang wanita yang bernama Ibu Teresa. Dia berasal dari India, tetapi dia dikenal dengan kasihnya. Ya, dia sangat mempedulikan orang-orang yang sakit, dia mau merawat bahkan yang mungkin orang lain tidak mau rawat, tetapi dia dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hatinya, dia layani dan lakukan itu dengan luar biasa. Dan akhirnya dia menjadi salah satu orang yang terkenal yang membawa damai di dunia ini. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bacakan satu kalimat yang dia sebutkan, bahwa Mother Teresa, dia berkata bahwa kita tidak perlu bawa senjata atau bom untuk membawa damai. Tetapi kita membutuhkan kasih untuk membawa damai. Saudara yang kasih Tuhan, ya, di dunia ini kita tahu saat ini sudah ada perang dunia yang pertama tahun 1900, di awal tahun 1900. Lalu ada perang dunia yang kedua yang bertepatan dengan kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia, kurang lebih dari tahun 1939 kalau tidak salah sampai 1945. Itu tepat berakhirnya perang dunia kedua itu dilanjutkan dengan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Dan kita tahu bahwa dunia itu membutuhkan damai. Sekarang kita hidup di tahun 2021. Kita mendengar situasi keadaan dunia bangsa dengan bangsa mulai ada ketegangan, di mana tentara mulai disiapkan, peralatan perang, senjata-senjata yang jauh lebih canggih, yang mematikan sudah mulai diarahkan kepada lawan daripada masing-masing. Dengan tujuan apa? Untuk mengalahkan musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi Mother Teresa berkata, enggak perlu bawa senjata, enggak perlu bawa bom untuk bisa membawa kedamaian, enggak perlu perang, tapi cukup lakukan dengan kasih. Ya. Memang banyak orang akan berkata, wah susah ya, bagaimana kita tetap perlu ada senjata, masa polisi dan tentara enggak bawa senjata, enggak bisa ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pemikiran semacam ini berbeda dengan apa yang Tuhan bagikan atau berikan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Belum lama kita banyak belajar tentang bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera kita. Ada amin? Dan damai sejahtera itu memang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya ajak Bapak Ibu boleh baca satu ayat lagi. Ini ayat Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada kata damai di situ Bapak Ibu Saudara. Dan damai di sini tidak didatangkan dengan senjata, dengan bom. Tapi damai sejahtera ini di bumi itu diberikan oleh Tuhan kepada orang yang berkenannya. Itulah sebabnya hari ini dalam kehidupan kita mungkin kita tidak berperang, kita bukan tentara. Tetapi biarlah kita boleh hidup melakukan firman untuk menjadi orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai artinya mungkin diperhadapkan dengan perbedaan pendapat. Mungkin ada hal-hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak diselesaikan dengan kekerasan. Tidak harus semua itu harus sama. Tetapi mari kita mengutamakan kasih yang merupakan hal yang terbesar bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Allah kita adalah kasih, sehingga Allah akan memberikan kasih kepada kita. Dan kedatangan Kristus, di mana sebentar lagi kita juga akan memperingati hari kelahiran Tuhan, Natal, di mana ayat yang kita baca tadi dalam Lukas pasal 2, ketika para malaikat memberitahukan tentang kelahiran seorang bayi lahir di kota Bethlehem, maka kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kasih daripada Tuhan telah turun bagi kita, yang percaya boleh katakan amin. Dan kasih itu mendatangkan kedamaian dalam hidup kita. Umpamanya seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bisa memasak. Kalau kita memasak, maka air itu biasanya terlihat mendidih itu dengan uap yang naik ke atas gitu. Dan cara untuk kita bisa membuat uap itu menjadi lebih dingin, maka kita harus tuang air lebih banyak lagi. Dan ketika air yang dingin itu sudah mulai masuk, akhirnya mempengaruhi air panas itu dan berubah menjadi lebih sejuk, ya, menjadi hangat dan seperti itu. Nah, demikianlah dengan kehidupan kita. Kalau kita tanya, saya boleh tanya sama Bapak Ibu, boleh dijawab di tempat masing-masing. Ya. Sebenarnya kalau dengan kekuatan kita bisa sabar enggak? Enggak. Pertanyaan yang kedua, dengan kekuatan kita, kalau kita bukan jadi orang Kristen, bisa enggak kita berbuat baik sama orang lain? Bisa enggak kita berbuat baik sama orang? Tidak bisa. Tetapi kenapa kita bisa hidup damai? Kenapa kita bisa berbuat baik sama orang? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan yang mengubah hidup kita. Kehidupan manusia itu merupakan sebuah proses. Kehidupan adalah merupakan buah dari perbuatan. Ya. Dikatakan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan juga berkata, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jika engkau ditampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kanan. Bisa nggak kita lakukan ini? Kalau di gereja bilang bisa, ya. Kalau lagi nggak ada masalah bilang amin, ya. Tapi kalau ada bagian hidup kita yang diambil oleh orang lain, atau mungkin sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka salah satu ciri orang yang tidak sabar lagi atau orang yang tidak dikuasai dengan kedamaian, itu nada suaranya tinggi. Ya, tinggi bukan suara orang nyanyi tinggi gitu, tapi nadanya tinggi, ya kan? Nah, itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tetap mau hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Memang ada persoalan, memang ada, tetapi mari kita lakukan semua dengan hati yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ketika ada sesuatu yang tidak baik atau kita katakanlah buruk, jangan kita salahkan kepada orang lain. Tapi mari kita lihat kepada diri kita. Kekecewaan yang muncul seringkali dalam hidup kita, sakit hati, itu karena kita lihat orang tidak berlaku seperti apa yang kita inginkan. Tapi marilah kita mulai mengubahnya dengan kita melihat dari diri kita sendiri. Apakah yang kita lakukan sudah benar? Apakah yang sudah kita lakukan ini sudah tepat?
Kalau memang ada hal yang tidak tepat atau hal ini belum benar, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Saya katakan hal seperti ini Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah satu hal yang mudah. Tetapi Tuhan mau kita melakukannya. Inilah yang namanya pikul salib. Inilah yang namanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah yang namanya melakukan kasih kepada Tuhan, kan kasih kepada sesama. Inilah yang merupakan ketika kita berkata syukur, puji Tuhan kepada Tuhan. Bukan karena kita terima uang, bukan karena kita beruntung. Tetapi syukur, puji Tuhan karena kita menang atas masalah dalam hidup kita. Karena kita memberikan kemenangan bagi Tuhan. Bukan kepada diri kita, ego kita, perasaan kita. Ya. Berapa banyak orang yang kecewa, sakit hati, kepahitan, marah-marah. Ya. Dan semua itu akan berakhir ketika ada yang namanya pengampunan. Jangan lupa, Yesus pernah katakan juga, ketika ada orang kasih perumpamaan, ada orang yang berhutang kepada raja, lalu orang ini diampuni hutangnya. Orang ini sangat gembira, wah raja sudah mengampuni hutang saya. Tapi ketika dia keluar dari istana, dia berjumpa dengan temannya. Dan temannya itu ternyata berhutang kepada orang ini. Hutangnya tidak sebanyak daripada hutang orang tersebut kepada raja. Tapi orang yang baru dibebaskan hutangnya oleh raja ini, dia memaksa temannya, bahkan menuntut supaya hutangnya yang lebih sedikit itu dibayarkan. Dan hal ini terdengar oleh raja. Dan akhirnya raja menghukum orang yang tadinya sudah diampuni itu. Dari perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, kita jangan lupa, kalau kita bilang kita nggak sanggup, kalau kita nggak bisa, itu artinya kita masih memakai kekuatan kita sendiri. Tapi kita lihat bagaimana kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Tuhan yang bisa menerima kekurangan kita, bukan kekuatan kita, bukan keinginan kita, tapi kehendak Tuhan. Nah inilah yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, hidup kita udah menjadi miliknya Tuhan. Sehingga ada lagu yang mengatakan, hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau kerjakan, semua ku relakan, namanya ditinggikan. Lanjut. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, lagunya enak ya, lucu lagi, mungkin gembira nyanyinya. Tapi ini bukan semudah kita menyanyikannya. Suka-sukanya Tuhan. Berarti kadang-kadang gak sesuai dengan perasaan kita, gak sesuai dengan keinginan kita. Tapi semua sudah kita relakan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang baik dimanapun kita berada. Sekalipun ada orang yang masih bisa berbuat jahat kepada kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tanamlah kebaikan pada hati orang-orang yang membenci kita. Satu pesan saya di penutup firman Tuhan hari ini. Pada akhirnya kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi biarlah kita boleh meminta kepada Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil kita, waktu kita terbujur, sudah tidak bernafas lagi, tidak bernyawa lagi. Orang akan datang dan berkata, orang ini orang baik. Karena kita membawa damai. Saudara yang dikasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan masih diberikan bagi kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara, mengatakannya gampang. Saya mau membawa damai. Memangnya tulisan D-A-M-A-I. Bukan Bapak Ibu Saudara. Damai itu artinya apa? Kita mengalahkan diri kita sendiri untuk mengikuti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan menyembah, mari kita akan berdoa,
Mari kita akan meninggikan nama Tuhan dengan pujian-pujian yang akan dinaikkan. Saya undang buat pemuji boleh ada bersama-sama. Haleluya. 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 Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu ya Tuhan, menjadi milik-Mu. Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepada. Mari katakan, Tuhan, ini kerinduanku. Saudara yang dikasih Tuhan, lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita akan dilihat oleh orang sekitar kita. Mari kita bertanya kepada Tuhan, apakah hidup kita sudah memberikan damai kepada orang-orang sekitar kita? Kalau selama ini mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak bisa dekat dengan kita, kalau memang kita disadarkan oleh Tuhan, ada hal-hal yang harus diselesaikan. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa berkata, ya amin. Aku mau mengikuti apa yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Amen. Di tengah kegelapan dunia ini. Sekarang adalah waktunya Tuhan. Kesempatan masih ada. Mari bawa jiwa banyak-banyak kepada Tuhan. Haleluya. Jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain sehingga orang lain tidak lagi mau datang kepada Tuhan karena kehidupan kita. Tetapi mari kita ubah kehidupan kita. Kehidupan kita menyenangkan, kehidupan kita menjadi baik, kehidupan kita menjadi berkat, dan akhirnya orang datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu segala cita-cita. Mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Perhatikan kata demi kata yang begitu dalam. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terang. Oh, haleluya. Kami mau menjadi orang yang membawa damai ya Tuhan. Di tengah kegelapan dunia. Amin. Bawa bangsa-bangsa kepadamu. Katakan, Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami lebih memilih apa yang Kau ingin kami kerjakan daripada kami bertahan dengan apa yang kami anggap sesuai dengan diri kami ya Tuhan. Haleluya. Pulihkan, ubah hidup kami Tuhan. Bagimu Tuhan, terima kasih Tuhan. Genapi rencana-Mu dalam hidup kami. Dengan iman nyanyikan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan.
bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami terima kasih-Mu ya Tuhan. Tinggal dalam hidup kami. Dan kami akan bagikan itu kepada semua orang ya Bapa. Kepada keluarga kami. Kepada orang-orang yang kami kenal. Bahkan kepada semua orang yang bertemu dengan kami Tuhan. Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami hanya percaya kepada-Mu ya Allah. Tuhan, tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami mau menjadi orang yang baik Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang merasakan kebaikan hati dan hidup kami. Mereka benar-benar merasakan keberadaan kami menjadi berkat. Tuhan, ini kerinduan kami, ini doa kami. Kami mau menggenapi firman-Mu. Firman-Mu yang berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kami tidak akan mempermalukan nama Tuhan, tapi kami boleh menjadi kesaksian yang baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berdoa, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa berbuat baik. Tanpa Tuhan kita tidak akan mengasihi sesama. Tetapi oleh Tuhanlah kita bisa mengasihi. Oleh karena Tuhanlah kita bisa membawa damai. Damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan dirasakan oleh orang di sekitar kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari naikkan penyembahan-Mu sekarang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi pembawa damai Tuhan, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami Tuhan, bagi gereja kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Ya Rabayasi, Inara Rabayasandarama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan buat meneguhkan dan menguatkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pembawa damai Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau alirkan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang dari surga melimpah di dalam hati kami Tuhan. Sehingga memampukan kami Tuhan Yesus untuk mengasihi, untuk menjadi pembawa damai Tuhan dimanapun kami berada. Haleluya, kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kasih Tuhan. Satu hal ya Tuhan Yesus, yang kami rindukan untuk dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Haleluya Tuhan Yesus. selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati kami Tuhan, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan Yesus. segenap jiwa, Kami mau menanti Tuhan Yesus di hadirat-Mu. Satu hal Tuhan yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari sama-sama kita katakan satu hal. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, Amin. selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih sungguh lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih sungguh.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan ya Roh Kudus. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang kudus. Engkau adalah Allah kami yang mulia. Engkau adalah Allah yang kami hormati Tuhan. Dan tidak ada lagi seperti Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan Ralabayasi. Inaralabayasi Keralabayasanda. Haleluya Tuhan, aku diseramu. Haleluya Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat kami berada saat ini Tuhan. Jamalah hati kami Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Allahku. Kami merindukan kasih-Mu mengalir. Haleluya. Rabayasandaram. Inaralabayasi Kuralabayasi. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Ku selalu sembah-Mu. Hanya Engkau yang Kau yang layak. layak terima Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Katakan lebih sungguh Tuhan. lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh
pujimu. Amin Yesus. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin Yesus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, benar. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Segala pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Yes, amin. Tuhan terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan di tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang paling subur di hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa melakukannya di setiap hari kami, di hari-hari kami. Biar orang lain bisa lihat Engkau di dalam kami Tuhan Yesus. Jangan hilangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Jangan biarkan hilang damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak saat ini kami terkhusus berdoa untuk pandemi 19 Tuhan, COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Yesus. Kami melihat Tuhan hari-hari ini Engkau turut bekerja dalam menyelesaikan COVID-19 Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu Bapa. Kami tak henti-hentinya bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemerintah kami Tuhan, pemerintah Indonesia yang sudah Engkau pakai Tuhan Yesus. Engkau pakai untuk menyelesaikan apapun yang menjadi persoalan dalam negeri kami Tuhan. Engkau juga pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Dari jajaran yang paling atas hingga yang paling kecil di daerah-daerah Tuhan. Engkau yang pakai lagi lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andraniko yang sudah memberikan firman-Mu Bapak, biar Engkau yang pakai lagi lebih hari lebih heran Tuhan. Bahkan keluarganya juga Engkau juga yang memberkati Tuhan. Engkau memberkati pelayannya, apapun yang dilakukan Tuhan, kesehatan juga Engkau yang memberkati Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat-jemaat di gereja ini, di gereja manapun Tuhan, yang mungkin saat-saat ini udah gak mau ke gereja lagi Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Bapak, biarlah semakin hari semakin haus akan Engkau Bapak. Bisa kembali datang menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk
pekerjaan kami semuanya Tuhan, Kau yang memberkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah berkat-Mu tercurah atas kami Bapa. Teman-teman kami yang belum mendapat pekerjaan, Engkau yang memberikan pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan nyata berkat-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk adik-adik kami Tuhan yang masih sekolah, dari bangku SD, SMP, SMA hingga kuliah Tuhan. Kau yang memberkati pikiran mereka, Kau yang membukakan tingkap-tingkap pengetahuan-Mu Tuhan, sehingga apapun kecerdasan tercurah atas mereka Bapa. Engkau juga memberkati adik-adik kami yang belum sekolah Tuhan, biarlah tumbuh kembang mereka, Engkau juga yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala sesuatunya itu Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, mari kita akan mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh percaya dan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk berkat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kembalilah dalam aktivitasmu di dalam berkat Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus yang setia menyertai kita sekarang dan selamanya hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom.